buang dan 10 pakai dan 10, buang dan 2 pakai dan 3, buang sifat Abu Jahil kandung sifat Muhammad. Aku dan waktu sian ke dalam kalbu kita Pak. Sebagaimana kata Rasulullah, di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Iza salahat kulub. Jika darah itu, apabila darah itu baik-baik sekali tubuh. Iza fasadat kulub. Jika darah, apabila darah itu rusak, maka rusak sekali tubuh. Ala wahiyya qalbi. Ketahuilah darah itu adalah hati. Konan paralu kita jago, konan paralu kita barasihan. Buang sifat Abu Jahil, kandung sifat Muhammad. Tahalli dan tajalli, mengosongkan, buang sifat Abu Jahil. Sudah tu masukkan ke dalam hati sifat Muhammad. Ketika dalam hati lah mengandung sifat Muhammad, pak kalbu kita mengandung nur, bercahaya hati. Ketika kalbu kita lah bercahaya, mata hati akan terbuka. Ketika mata hati terbuka, makrifat sampai kepada Allah, khusyuk hati di dalam beribadah. Aku makanya para luwak barasihan hati. Biarlah warga buat salayang. Biarlah kini kau kan yang wak tahu lu keluar. Gigi wak maju ke muka. Tapi hati wak enak. Hati wak barasihan. Orang sayang, Allah pun tapi awak kancah, bibi asam saule, bibi bapa wah dilayang, ingkong bala sotongga, bulu matoba sebut berere. Tapi hati wak musuh, hati wak dangki, hati wak lopo, hati wak iri, hati wak pambingi, bagi selaluan kampung macam dia wak, apalagi di kesimpulannya barasihan hati. Jadi boleh babadak koyok hati wak pada ini badak kok. Di luar kok dia babadak tu kita akan cak badak. Dia kena orang minta dari nak. Ikut dari ye kaki itu. Tidak di lampu yang di laka hati gak ada waktunya nih. Kok kabangi wak sudah cara aku pulang nih jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah yang mana Allah pada malam kini
masih melimpahkan kita udarat basaratu udarat sehingga masih jaga kita ni'mat iman sehat basaratu ni'mat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir pada malam kini, yaitu dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yakni memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan, niat ikhlas yang kita pasang menjadi amal ibadah bagi kita bersama dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan mau'izah untuk lebih bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekali dunia, paring pada kota Madinah bintang rohani di dalam surga, yang bertitelkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan beliau terhadap kita selaku umat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bidang dalam negeri, para nenek mama cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negeri, teristimewa kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Baringin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada kaum ibu dan kaum bapak, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, umumnya segenap itu yang hadir. Ketik data sapian dek namo, kok gadangnya dak taimbawan dek galah, umumnya jamaah kaum ibu dan kaum bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal mukadimah salam, aku cukupkan sedemikian. Kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sebagaimana pada malam kini kita sepakat atas nama jamaah Masjid Taqwa Baringin, dek karena kita masih berada di bulan Rajab, bertepatan tanggal 27 bulan 2 tahun 2022, atau cara bilangan takwim khamsiahnya malam dan ke-25, hari 20 malam dan ke-25. Jadi kita sepakat malam ini memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ambo menyampaikan pengajian di hadapan kita dan bersama, kalau kita kaji perkara Isra dan Mi'raj, itu kajian yang sangat panjang. Artinya kalau kaji kandungan demi kandungan di dalam riwayat Isra dan Mi'raj Nabi, tidak akan selesai kajian semalam kini. Jadi pada malam kini kok, sebelum ambo menyampaikan pengajian di hadapan kita dan bersama, kira-kira sampai jam berapa acara malam kini? Sampai jam berapa taloknya apa? Ya. Lasa ketua di sini enggak lah. Kalau sampai subuh ini talok dah. Naik. Ini hari jam 10 kurang seperempat sampai subuh talok dah. Naik. Dan sabana ini lah bro. Ini talok bebo sampai subuh. Talok kok talok mana dewa yang kok tak talok di dalam. Nah, kini kita berserah diri kepada Allah. Indah kita buat waktunya sampai jam 1 balik, sampai jam 2 balik, atau sampai jam 1 enggak kita buat waktunya. Di sana ma Allah mentakdirkan kita, sampai ma Allah bagi kita kekuasaan. Artinya apa? Allah kuasakan ampunan menyampaikan, Allah akhirat kita kuasa dan mendengar. Di kota lok beko demo sampai jam 1 balik alhamdulillah. Kota lok sampai jam 2 balik, kota lok sampai subuh. Nah, itulah berserah diri kepada Allah ya nak. Jadi kalaulah berserah diri awak kita tarimo dengan boleh. Ya bu. Kemudian dan kedua, kalau kita istilahan kajian Isra Mi'raj ko ibarat lumbuk padi. Dia tahu lumbuk padi? Lumbuknya sangat gatal. Jadi jamaah kenapa yang anggota nyuat kepada jamaah yang hadir caro irit no, aku anggota nyuat kawan. Caro irit dahulu apa caro irit kini? Hah? Kalau dulu orang irit jual kaki, kalau kini cuma mesin. Ada nama ketujuh dewa. Irit kaki kok irit mesin? Hah? Irit mesin. Itu secara ringkas kok. Kalau irit kaki namun. Kalau orang dulu irit Pak Bu, dia dah kaki di punta-punta juga kaki ya. Uang santuang di pasantuang. Indah yo kunjung jatuh buah kok diambil tungke di lakano. Indah yo selesai buah kok jatuh sudah tu di lambuian, di kira-kira itu kan dia. Amo dia tu orang main dahulu. Dan kita mana ketujuh? Dia itu dah ketujuh dah. Kok ia itu dah ketujuh dah kok kanilaka awaknya salah modal. Kok kanilaka awak yang salah modal. Kanilaka dek kaji ya. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'rajnya Nabi setiap tahun kita peringati.
Ba'a makonyo kita peringati bana karena jamaah kami hudang kulapan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi banyak mengandung hikmah-hikmah dan mau'izah. Hikmah dan mau'izah tadi gunanya adalah sebagai gambaran dan cermin untuk diri kita. Sekali dalam setahun tetap kita peringati. Ba'a mangko kita peringati bana jamaah hadirin yang dimuliakan Allah karena banyak mengandung hikmah-hikmah dan mau'izah. Bila Nabi kita Muhammad diisra dan dimi'rajkan bertepatan patang akad malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Itu menurut sejarah. Di saat itu beliau berusia 51 tahun lebih dan kurang. Bahkan ada riwayat mengatakan 51 tahun 8 bulan 3 balik hari, atau lebih kurang 51 tahun. Di saat itu beliau setelah sabalik tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40. Beliau Isra dan Mi'raj dipanggil oleh Allah umur 51. Berarti sabalik tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ba'amaku di Isra dan dimi'rajkan bana Nabi Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada sebab dan musababnya. Mangko di Isra dan dimi'rajkan Nabi itu pertama sekali mahube hati Nabi dan sadang rusuh. Itu yang pertama. Di ada membuat hati Nabi rusuh. Pertama meninggal dunia paman beliau yang bernama Abi Thalib. Dan kedua tak lama sudah tu meninggal pula istri beliau yang bernama Khadijah. Seorang perempuan yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Seorang perempuan yang paling kaya di negeri Sam. Itu yang Khadijah, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hikayat, Khadijah pun meninggal pada saat itu beliau sedang di dalam pangkuan Rasulullah. Tanda-tandalah dirasukan di dalam jasadnya Khadijah. Di saat di dalam pangkuan Rasulullah, Khadijah berkata, "Ya junjungan Muhammad, mungkin kasihkan bercerai saya akan hilang. Mungkin kita akan berpisah sementara waktu di akhirat kelak kita akan bertemu. Wahai junjungan Muhammad, kok nyampak ajal aku sampai dahulu aku daripada engkau. Di dalam kamar terletak sebuah berangkas. Di dalam berangkas tersimpan seluruh aset kekayaan kamu. Sertifikat rumah, sertifikat ruko, sertifikat tanah, ameh dan babukah, kepeng dan babina. Kok nyampak ajal Abu sampai ya junjungan Muhammad, ambillah seluruh harta dan Abu tinggal perluan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu.
kuna mabuat hati Nabi Musuh paku. Mangkebanamo tahun di saat itu Ummul Hasan, tahun duka cita. Jadi tahun hijrah belum terbentuk nih. Bila tahun hijrah terbentuk setelah Nabi berpindah dari kota Mekah kepada kota Madinah. Jadi peristiwa apa yang terjadi di saat itu maka tahun dinamakan dengan peristiwa itu. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan tahun gajah. Karena apa? Terjadinya di saat itu mereka orang kafir Quraisy mengumpulkan gajah-gajah yang besar. Dikenal dengan umur Amafir, tahun gajah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dikenal dengan tahun Ummul Hasan, tahun duka cita. Atunan mabuek hati Nabi Yusuf. Kalau Muhammad disiko lagi kira kok mati dunia rusuh lawan. Boleh Muhammad? Tidak rusuh lawan. Kok rusuh banawa ada nggak rusuh? Besok lalu berdua kini dalam sunnah. Ya. Besok berdua atau tukang cucian kini waktu menyuci sunnah. Ya Muhammad. Aku dan menimpo problem di dalam diri Rasulullah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kecil Khadijah, ya junjungan Muhammad, seandainya seluruh harta atau seluruh aset kekayaan Abu dan Abu tinggal itu habis, ternyata agama alun berkata, kecil Khadijah, galilah kuburan Abu balik, susun seluruh tulang belulang, jadikan itu jembatan untuk menghubungi engkau. Baitu bana Khadijah jamaah kami budak bapak. Aku nang dirusuhan dek Nabi. Kalau Khadijah siko bakal kilo. Dikatakan keluar baba amanah atau bamaneka Muhammad awak. Boy Khadijah. Kalau Khadijah di piamat bu, kalau lah payah tunyo, aku elah sedang cie-cie tu, lah piang-piang kamati tu, indah Muhammad ena dimbawa tu, sana dimbawa anak oi yuang oi pie, mungkin amat nak kalau ni dia tu dari yuang pie, di dalam lemari kan tahu emas sertifikat rumah terletak di dalamnya. Ame ama ada 2 pihak di bawah kain kepeng 50 juta anduan kini beko nampak dia bang beko aku Khadijah di piaman. Kalau Khadijah dia ombilin tu bah semua aku menurut sejarah jamaah kaum. Jadi pada mula tahun pada saat itu Ummul Hasan. Jadi hikmahnya nanti kita ambil risiko. Di saat Nabi ditimpa masalah, di saat Nabi banyak problem lika-liku di dalam kehidupan, Allah panggil Muhammad supaya dipertemukan dengan Allah. Hikmah dan wabiat risiko. Sampai pengaduan dan paling tapik, sampai penyelesaian dan paling tapik, sampai doa yang capek mustajab hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kok banyak awak lika-liku di dalam kehidupan, sampai meminta dan paling tapik, sampai mengadu dan paling capek,
Sampai doa-doa yang mustajab hanya kepada Allah. Sebagaimana kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami meminta tolong. Kamawak mengadu lepak kalau datang kepada Allah. Apalagi model kini ku zaman duyalah semakin tua menumpang ke pemerintah lah banyak nendak batu menumpang ke menteri agama lah sakit pulau tidak di kamar bergantung le kalau tak kepada Allah subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami meminta tolong. Ditinggal Nabi dua pusaka Al-Quran dan hadis. Selagi kita lagi berpegang di tali dan dua, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Ko hikmah nanti tuan. Jadi awak jangan sibuk di urwara. Kok model ko zaman kini dan ado nampak dia wak ko lah kama sulo poso wak kapatang si corona na lahir kini umi corona tu na lahir ada apa ibu lahir kemudian na lahir dulu habis tu abak corona nanti boleh kan ado na lo siapa ado na di zaman bapak kok mana do kenapa akhir zaman sudah sekian hari 3 hari sudah keluar statement seorang menteri agama sudah kembali Allah murka digoyang bumi Minangkabau. Kita seorang boleh situ pusatnya di mana? Di Pasaman, Jo Pasaman Barat. Kita lain muju alhamdulillah jamaah rapat di kombilit dah ada yang kane abrasi gampot. Dulu sana awak di Pasaman banyak yang menderita kane musibah gempa jamaah kami berapa. Ada rumah muda luntur, ada musaji rumah ibadahnya dan luntur. Puasa ke masuk musaji luntur. Berakhir kilo jamaah kami. Bila kejadian kampung itu berdepatan hari Jumat. Menurut keterangan kiamat itu bila dibodoh Pak hari Jumat. Di kepada kita jamaah yang aktif duyalah tubuh. Jangan awak sibuk jojo huru hara dunia. Pak banyak mahduk kepada akhirat. Ramikan musajid, ramikan musalah. Aktifkan kegiatan-kegiatan. Paci-paci lah batan takwa lawa paci. Tidak. Kama lawa paci kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi meninggalkan 2 pusaka, bukan kota Makkah, bukan kota Madinah. Yang ditinggalkan Nabi tak lain tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu tampek pasti gantungan dan paling kokoh. Itu tampek berjalan dan paling lurus yang akan bukan apa. Manubangka pemerintah dah banyak dan sakit. Manubangka menteri agama lah satu lo sakit. Kamawak manumpang kalau dak kepada Allah subhanahu. Aku hikmah nanti tuan. Ini kok banyak masalah awak. Banyak lika-liku di dalam kehidupan kita, banyak bala musibah di dalam negara awak, sampai bermohon yang paling capek hanya kepada Allah subhanahu. Aku kadang-kadang corona aku kalau ambil kan wabah dunia, ya wabah dunia. Tapi awak lari ke bujung badi. Dak kapakar lagi acan dolari ke ujung badi musaji dikunci tu dulu sama suami angek tu
Sudah tuh kamu saji dibatasi disikodo bener tuh. Alhamdulillah tidak. Berarti kayak kagak orang begini. Bapak-bapak orang begini. Hah? Ayo kata jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wabalik. Jadi hikmah yang kita ambil untuk mengadu dan paling tape pahube hati wa usul menjelaskan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bukan sekedar itu saja dan menipu Rasulullah. Menurut keterangan jamaah kami Buddha Bapak, setelah beliau kematian setelah istri beliau meninggal, beliau dikaja-kaja oleh orang kafir. Dia nampak hijau dak basaga, lurah dak babatu, orang kampung balanteh tanah. Dia artinya apa? Salamoko mereka orang kafir takwik de Abi Thalib. Salamoko mereka orang kafir sagam dan sako de Khadijah. Lah mati orang dan baruoko, orang kapi mendapatkan kesempatan yang paling gadang. Akhirnya rapi pulolah mereka orang kafir. Di kumpulan segala abu-abu. Tidak dipimpin rapi putih Abu Jahil jo Abu Lahab. Nedak campur rapi itu Abu Dapu. Segala abu masuk di dalam. Abu Dapu itu dah mungkin campur lah. Gantian putih biang sakit. Akece Abu Jahil jo Abu Lahab iko masuk dan paling tapik membunuh Muhammad. Salamoko kita rencanakan tidak pernah terwujud, selalu dihalangi oleh Abu Thalib. Salamoko kita rencanakan tidak pernah terwujud dan waksakan de Khadijah. Nah kita cari Bima Muhammad ini. Sehingga jamaah tempat tidak dengar kabar. Dicari-carilah informasi. Dapat kabar de Abu Jahil beseratu Abu Lahab, Nabi awak sedang berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Wakaja mereka ke situ. Tujuannya tadi kamu membunuh. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, menjelang mereka sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, Allah gerakkan hati Muhammad, berpindahlah beliau ke rumah Umar bin Khattab. Tiba mereka orang kafir di rumah Abu Bakar As-Siddiq, di Pariso, digeledah, rupanya tidak bersumu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah bersumu karena beliau pindah ke rumah Umar bin Khattab. Tagangah Abu Jahil so cari balik kabar. Dapat kabar dari mereka orang kafir, Nabi awak sedang berada di rumah Umar, bakajarulah lokasi itu. Menjelang mereka hampir sampai Pakok, Allah gerakkan hati Muhammad, berpindahlah Nabi awak ke rumah Utsman bin Affan. Coba bayangkan, dikaja-kaja Nabi Muhammad, bukan sekedar kematian bukan sekedar kematian bini, bahkan dikaja-kaja di orang kampung. Ikut derita yang beliau derita di saat itu. Balik kapan dibayar? Dapat lo kabar dari mereka orang kafir, Nabi sedang berada di rumah Utsman, bakaja mereka ke situ. Tiba di rumah Utsman, di kampung, di Pariso, digeledah, rupanya tidak lupa semua. Karena apa? Nabi awak sebelum mereka orang kafir tiba di rumah Utsman, Allah gerakkan hatinya untuk berpindah ke rumah Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib. Akhirnya
dicari kabar. Dapat kabar, dapat informasi Nabi awak sedang berada di rumah Sayyidina Ali. Berkajalah mereka ke situ. Menjelang mereka sampai, Allah gerakkan kembali hati Nabi awak untuk berpindah dari rumah Sayyidina Ali ke rumah Siti Atikah Ummi Ali. Tiba di rumah Ali di kampung tidak Rasulullah Muhammad. Tambah tagangah Abu Jahil ju Abdul Haq. Yo santiang sihir Muhammad kau. Lampe kali langkah di langkah rencana dibuat disusun indak Rasulullah ju Muhammad. Akhirnya bah dibawalah rapid segala pasukan balik, dibuat rapid darurat. Dirubah strategi oleh mereka orang kafir. Akhirnya Abu Bakar, kini Muhammad sedang berada di rumah Siti Atikah. Ampe kali langkah walangkah selalu kecolongan. Langkah moko harus bertamu jo Muhammad. Rencana harus terwujud, Muhammad harus mati deh. Akhirnya bah dirubah strategi. Sebelum kita menuju ke rumah Siti Atikah, sebagian pasukan disuruh takak di segala simpang-simpang. Di jalan dan basimpang dihadang dahulu dengan pasukan. Di jalan dan balolong dihadang pula dengan pasukan. Sebahagian menderobos ke rumah Siti Atikah Ummi Ali. Akhirnya bakal takapunglah Nabi Allah. Dan sadang berada di rumah Siti Atikah Ummi, maka disikolah berawalnya Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan malaikat Jibril dan Mikail. Atas perintah Allah turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Nyobaut sagagang pasir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Ditabuan pasir. Ya, tibolah kasih ko diicik matul bang api dan sadang mengapung rumah Siti Atikah. Kasih tibo diicik matul bita kalau sadang ulang api. Turun Jibril dan Mikail diambil Nabi awak dan sadang berada di rumah Siti Atikah Ummi Ali, dibawa beliau naik ke puncak atok. Itu menurut keterangan jamaah kami bukan ulama hadirin yang dimuliakan Allah. Adisiku berawalnya peristiwa Isra dan wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa awsaynahum. Di mana tahu? Dalam surah Yasin ayat 9. Aku no itu untuk pada badan, pada diri, pada harato kita. Awak kapai baralek kapatusanka, ya undangan keluarga pai saisi rumahnya. Sagalo pakakeh dan ado tinggal di rumah. Honda tinggal, TV tinggal, kulkas tinggal. Kebetulan negara wak kurang aman. Urang baliang sedang musim. Lahiriah wak kunci pintu gadang, lahiriah wak kunci jendela. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Wa kunci lojo ayat ko wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa absaynahum fahum la yubsirun. Hakikatkan kepada Allah supaya rumah awak tak hambek, tak tutup pandangan urang baliang dan kabar rencana untuk masuk ke rumah awak dan nampak pintu rumah awak urang baliang. Kuno kepaku wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa amsaynahum fahum la yubsirun. Yakin dengan hakul yakin wa berserah diri kepada Allah. Yakin dengan hakul yakin kita meminta dan bermunajat kepada Allah. Inna surullah yang surkum. Apabila kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita di paniharo rumah waktu.
Dapat dua kaji siapa amalan. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Pagunuan kanan elok jangan kanan bubuk lo. Dia apa-apa ko ingin kabatakuh kababini cia lai baca-baca lo ayat ko kakudung wang mahwat ke mana. Ko sana bugo. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Pembunuhan kanan elok. Jamaah kemudian bapak ado buya diunaat buya hukumnya termasuk kiramah beliau pakku. Jadi sama sobalando beliau pun selalu dikaja di orang balando, selalu dicari di orang balando. Tapi setiap dia mencari buya hukum yang tidak pernah basuh di balando. Bahkan pada suatu masa nyoba tanya bana ke balando tu, dia nampak hukum yang tadi kau hukum yang tu mana beliau tu. Itu kebesaran ayat Allah. Jadi jangan lupa amalannya wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa amshaynahum fa hum la yubsirun. Mana? Balik kepada riwayat. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, turun malaikat Jibril minta kalau segala orang kafir diambil Nabi awak dan sedang berada di rumah Siti Atikah, dibawa beliau naik ke puncak atau indah melalui jendela ketek, indah melalui pintu gadang, tapi melalui puncak atau hikmah di siko menandakan Muhammad seorang rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, menandakan Muhammad membawa agama yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yakni agama Islam. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, kata Rasulullah. Islam itu tinggi. Tidak ada yang meninggi selain agama Islam. Apa yang tinggi di dalam Islam itu aturan. Aturan itu tinggi. Inyo kareh tapi lunak. Inyo sampi tapi lapang. Akarehnya supaya wajib. Kalau tidak taluk tagak boleh tu. Itu lapang. Itu lunak. Kareh tapi lunak. Tidak taluk duduk boleh. Tidak taluk tidur isalah. Di garing-garing ini cik atau boleh. Tidak. Tak taluk tagak boleh duduk, tak taluk duduk boleh tidur, tak taluk tidur isarah, tak taluk do isarah gugur dan wajib berdiri padu kifayah awak dan disembahyang bang. Kau tak taluk itu lihat awak dan disembahyang bang. Tak perlu buat sembahyang bang. Tahu jual tu mati jual. Nah, jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Oh, dalam perjalanan awak paiwa dari Ombilin ke Jakarta dak barantio toro atau awak lalu dak bersuruh-suruh dewa musajidah, maka boleh kita menjamak dan mengkosar. Oh, tanduk aturan Islam itu tinggi. Tidak boleh itu bersubayang ditinggalkan. Tidak, dalam berjalan awak tetap sembahyang dilaksanakan. Tidak bersuruh dewa musajid, tidak nampak dewa surau pakuk, tidak atur dan barang tiyoto, niatkan jamak, boleh jamak tu takdim, boleh jamak tu takhir. Itu secara hukum fikih. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku hikmah. Jadi dibawa dan Nabi wakateh kama beliau dibawa ke Hijir Ismail, sebuah kamar kecil dan terletak di dalam Ka'batullah. Disitulah Nabi kita Muhammad diistirahatkan sejenak. Ditidurkan beliau antara dua orang laki-laki. Yang satu bernama Hamzah,
yang satu bernama Ja'far. Hamzah yang tua, kemudian Ja'far dan ketek. Hamzah apa di Nabi, Ja'far adik sepupu di Nabi. Ditidulah beliau antara dua orang laki-laki. Mahadok Nabi kepada Hamzah, mengulakkan Nabi kepada Ja'far. Hikmahnya disiko, hormati nang tua, kasihi dan ketek. Hormati orang tua kita sebagai anak, dan sayangi pula anak kalau kita sebagai orang tua. Kita sebagai mama panggulung di tanah rumah, tidak sayangi sanak kamanakan wak. Kita sebagai kamanakan regenerasi, hormati mama dan panggulung dan ado di tanah rumah wak. Kalaulah duduk di kota, insya Allah selamat dan aman seluruh orang kampung negara kita. Kini kalau dah hati-hati Pak Bu, mencari pengaruh dan kemerusak generasi awak, pengaruh narkoba, pergaulan bebas, segala macam kini dan kemerusak regenerasi awak. Jika perlu kita seluruh orang tua, tolong perhatikan pergaulan anak awak. Kok lain sayang awak kepada anak, mari sama-sama kita didik dan kita perhatikan akhlaknya. Baik tujuan kita sebagai pangulu, baik tujuan kita sebagai mama di dalam kaum. Jangan wak padian sanak kamanakan wak kuang aja nak badai. Kalau nampak sagalo kamanakan wak kuang aja nak badai, utang di awak sebagai mama untuk menuju jalan. Agih kenasihat, agih ilmu tentang adat. Ajarkan pemahaman kita nan di Minangko. Tidak kato nan ampe mandaki malerang manurun mandata tu banyak tidak tahu di waktu itu Pak. Kita sebagai anak-anak petunjuk, dan ketik-ketik tak boleh melawan kaya hidup. Jangan melawan kaya hidup, mandacis saja, itu haram nanti untuk awak sanggup. Di kepada anak tetap berbakti kepada ibu bapa. Hormati orang tua, hormati mama dan adu di tanah rumah kita. Aku hikmah. Sudah tu jemaah kami muda bapak dibawa Nabi awak dari Hijr Ismail ke Tapi Talago Zamzam. Di situ Nabi awak dibadah, di situ Nabi awak ditangan-tangan, di situ Nabi kita ditidurkan. Dengan apa beliau pun ibadah tanpa alat medis, tanpa alat bios, tetapi dengan kebesaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Di isarahan tunjuk malaikat Jibril menurut keterangan mulai dari cakuk-cakuk gigi Nabi sampai ke bawah fisik seketik la ilaha illallah balak dan benar. Jamaah kami pun nampak di sikuat tuan paham. Ya, jual ibadah Nabi dengan la ilaha illallah, dengan disarahkan telunjuk malaikat Jibril di anak tajam kok. Balak dan Nabi tunjuk malaikat Jibril dan tajam pokok kalimah tu dan tajam. Kalimah tu dan tajam. Nah, kalau tunjuk malaikat Jibril itu lahir syariat hakikat di mana kok kebesaran kalimah tadi Pak jamaah diri yang dimuliakan waktu dan tajam. Di kepada kita lembah sama, kita kaji berkorban. Jadi mulai dari cakwa-cakwa ini sampai ke bawah pusat seketik. Bagaimana kondisi kubana diambil ko hikmahnya di situ. Mana gadang koro-koro manusia pada koro-koro binatang. Mana kata? Manusia. Oh ibu, koro-koro ni tahu? Ada boleh sebut? Korong-korong. Hah? Korong-korong. Koro-koro dia nama. Mana kadang koro-koro kita manusia aku pada koro-koro binatang. Gadang koro-koro kita manusia. Kok lihi yo ketek tapi koro-koro gadang. Kalau jauhi bakal soli
Tapi koro-koro keteknya. Ya dah, bah keteknya koro-koronya jawi atau kabau, dah lama dia nyumpunya Pak. Kalau kita manusia boksa kalau macam lalu pangsit lalu mie rebus lalu, ya dah, pical ayam lalu lo, gandang lalu lo, mulai dari nalunak sampai ke nangkahe ada lalu simit lalu basi lalu aspal lalu basi angker lalu sadua jamaah kedua apa atau kegagalan koro-koro atau manusia itu makhluk yang pada itu ya mulai dari cakwa-cakwa ini sampai ke bawah pusing lapalah dari Nabi Pak Bob di kaluan hati Nabi. Kemudian dibarasian oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dibuanglah segumpal darah hitam dan merangkik ke hati Nabi sebelah kidal yang bernama Alaqatu Sauda. Segumpal darah hitam yang menempel ke hati Nabi. Ya, namanya itu Alaqatu Sauda. Disitulah sampai cotok setan bergantung, disitulah sampai kursi setan duduk, mahweh-weh kita jamaah penipu dan korban. Asabalah kita dia tiwa latar. Ya, kalau awak mampas siang ayam, darah hitam nama laki kaki itu ada mod, di siku ada mod, ampadu. Ya. Apa dugo ayam dibuang dewa apa dipakai dewa apa ayam dibuangan sedangkan ayamnya nak pengulo dia apa lagi deh ayo wak buang nah tu nanti dibuang dibuanglah ampadu dibuanglah segumpal darah la barasya Nabi kemudian diambil air 2 mangkuk air talago Zam-Zam air dan 2 mangkuk berisikan hikmah dan iman. Jamaah berpak saigo masuk air dan 2 ke dalam hati Nabi, paduhlah dadu Nabi, paduhlah qalbu Nabi dengan apa paduhnya dengan hilmi, ilmu, yakin dan Islam. Artinya apa? Penyantun ilmu, yakin dan Islam. Ditutup balik dengan la ilaha illallah. Sungguh pun kawin dan kaki to bantu Pak Bok ikan di laut dan kaki to hadap. Sungguh pun malam kini kita mengulang kembali kajian Isra dan Mi'raj. Kita paralu Isra, kita paralu Mi'raj. Sebelum kita Isra, sebelum kita Mi'raj, Nabi hatinya di badan dan kita paralu di barasihan hati kita. Lah barasihan hati Nabi Bo, nana kiwa apa? Alun. Hati Nabi lah barasihan hati kita alun. Hati Nabi barasih lah barasih hati kita Allah barasih pula tapi alun sabarasih hati Nabi. Contohnya awak berjalan di sawah ya bo nampak dewa padi sedang masak mengunyah ya rupanya awak pas lewat di sawah kok masuklah kabau ke dalam padi kok dimakan padi nama mengunyah kabau dan awak dan punyo lo nan sawah dan lo awak dan punyo tapi wak lalu di saat itu nampak dewa kabau ko memakan padi di sawah padi ko lang belok di sabit anak kawak karajuan awak alau kabau ko wak padian awak alau kamawa alau kamawa kok lay takatu atau yulah barasiak kini kau Pak Bob dan pulau awak lalu di sawah ya nampak dewa kabau memakan padi nan kabau pun dah awak nan punyo no nan sawah pun nan punyo siapa mandian awak di tahu mandian
Apa suai skor? Kalau kami mandianak nang wajib piaman, mandianakku istri kedua dari suami awak. Ada mau skor to? Bini nang kedua dari laki awak ada mau skor to? Hah? Pembayar. Kalau pembayarku, kalau kami di piaman dan pembayarku, ambo, ya nak. Barang kakak bini ambo, jo bini na seorang lain, awak nama dua laki-laki ko pembayar ambo. Nah, di sekolah mana? Di sekolah mana? Pembayar mana? Kalau istri kedua dari suami itu, pembayaran apa itu? Bukan kilo bini juga ya. Pembayaran satu. Susah nak bayar. Dan nak kabau. Usah nak bayar, pembayar. Bini dan kedua dari laki awak. Nah, itu letaknya nama mandianak dulu. Baru bayar. Itu dari pikir. Yang penting awak paham nama mandianak istri kedua dari suami awak. Nah, dia awak lewat gua masuk kabau ke dalam sawah mandi awak anak awak tadi. Sawah pun dapat ikan di samping. Dia mengapa katiko kabau ko memakan padi mandi awak anak kawawai. Awak alau kabau ko bawa padian. Awak alau padian. Ko alau benar kamawa alau. Keluar pun adalah. Aku berhasil tidak tahu. Berang kada kiye di balong kada api yang mana tak bau deh sosok mana tak bau deh lakinya dia biar menjaga bau deh aku nak para luak para siapa bo apa laki yang biaya itu sakit jiwa api yang tak bau deh makan na labaw, sosok na labaw, na din ang punyo naman. Hindi ang natin ang punyo. Hindi. Mabira kiden. Hindi ka, no? Ako babae mo pa ako. Jiwa lo jo tapi ano kok walau kan dalam ilmu rahasia kembali. Awak lalu di sawah, ya dah nampak kabau makan padi di sawah, nang sawah pun awak nang punyo dan kabau dak awak nang punyo tapi nang punyo sawah pun sia musuh bare awak. Bahaya awak, kabau tu pindah. Hah? Kok payah berdua masih lengah aja. Kok kabalo dua tapi yo balo tapi balo kana lame makan ala bau. Aku babahiyati jamaah panggilan. Yo para lu di balasin lagi lo. Di jamaah apa kalau waktu doan ke dalam kaji tasawuf, ke dalam kaji torikat, cek kaji awak takandung di dalam yang sabita 10, takandung di dalam sumangai 10. Mana 10? Sidik, tablil, amanah, patonah, kusuk, tawaduk, redo, sabar, pangasih, panjang. Mana takandung dalam sumangai? Pakaian di rotangis yakni nyok kizib khidman kianai balado riya suma'ah hasad takabur lobo tama'ah. Cek kaji buang dan 10 pakai dan 10 buang dan 2 pakai dan 2 buang sipai Abu Jahil kandung sifat doa. Aku nak isian ke dalam kalbu kita paku
Sebagaimana kata Rasulullah, di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Iza solahat kulub. Jika darah itu, apabila darah itu baik-baik sekali tubuh. Iza fasadat kulub. Jika darah, apabila darah itu rusak, maka rusak sekali tubuh. Ala wahiyya qalbi. Ketahuilah darah itu adalah hati. Konan paralu kita jago, konan paralu kita barasihan. Buang sifat Abu Jahil, kan buang sifat Muhammad. Tahalli dan tajalli, mengosongkan, buang sifat Abu Jahil. Sudah tu masukkan ke dalam hati wa sifat Muhammad. Ketika dalam hati wa mengandung sifat Muhammad, pak kalbu kita mengandung nur, bercahaya hati wa. Ketika kalbu kita lah bercahaya, mata hati akan terbuka. Ketika mata hati terbuka, makrifat sampai kepada Allah, khusyuk hati wa di dalam beribadah. Aku makanya para luwak barasihan hati. Biarlah wak gabung salayang. Biarlah kini kau kan yang wak tahu lu kan wak. Gigi wak maju ke muka. Tapi hati wak enak. Hati wak barasihan. Orang sayang, Allah pun tapi awak kaca, bibi asam saule, bibi bapa wah dilayang, ingkong bala sungtongga, bulu matoba sebut berere. Tapi hati wak musuh, hati wak dangki, hati wak lobo, hati wak iri, hati wak pambingi, bagi sagaluan kampung macam dia wak, apalagi di kesimpulannya barasihan hati. Jadi boleh babadak mengkoyok hati wak pada ini badak kok. Di luar kok dia babadak tu kita akan cak badan. Dia kena orang minta dari dah. Ikut dari ia kaki itu. Tidak dilampu-lampu yang dilaka-laka hati gak ada waktunya nih. Kok kabangi wak sudah cara aku pulang nih jam malam. Aku dan kita para barasihan. Dijual kita barasihan. Dan Nabi dibadah dengan la ilaha illallah. Dan hati kita barasihan pula dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tanah, gelengan kasuok, hampihan kakida, angguan balik ke tangan, barian sakitin yo angguan kakida, hantaman kamari jawab kelupa. La ilaha illallah, la ilaha. Mudah-mudahan diajak wa ampe, diajak wa antaman, punah gagah kusi setan ko, dibaik kaduduk lain, tak campak sifat Abu Jahil, tak kandung dalam kalbu wa sifat Muhammad. Cuy ko kita barasihan pakku. Dak talok jurin so tu dok, dak talok ju baik lin tu dok, dengan kebesaran kalimat la ilaha illallah. Di jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, wirid dan diwirid al-guru sudah sembahyang tasbih wa 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Pada kurang sampai yang sabar istiqamahan ko. Pukulan tarik kamari, mudah-mudahan diacok wa pukulkan, diacok wa ampe punah galah kursi setan. Takkan Muhammad tak campak Abu Jahil. Ketika Muhammad takkan aman santoso kota Makkah. Aku dan kawan hubungan.